Hai everyone, selamat datang di Cerita dan Liga Guru bersama Fetty Aryani di sini. Nah, sekarang masih di backyard, masih di halaman belakang. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa sih di sini? Kita ngomongin tentang fertilizer, yaitu pupuk. Karena apa? Karena banyak dari kalian yang nanya, Mbak, pakai pupuk apa sih gitu, pakai fertilizer apa sih buat sukulen gitu, terus yang bagus yang kayak gimana sih gitu. Jadi di sini gue mau ngomongin khusus tentang fertilizer. Nah, pertanyaan yang paling sering gitu ya dari kalian di sini, nanti gue kumpulin gitu ya di bagi beberapa bagian. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya fertilizer untuk sukulen itu perlu nggak? Kayak begitu kan? Karena pernah gue singgung ya, karena gue sendiri itu nggak pakai fertilizer gitu kan. Nah, tapi sebenarnya enggak juga. Jawabannya itu tergantung keadaan, kayak gitu. Jadi keadaan bagaimana sih yang perlu fertilizer untuk sukulen itu? Yaitu keadaan bagaimana dia itu umurnya, maksudnya besar atau kecil. Besar kecil itu bukan ukurannya ya, tapi dia, karena ukuran sukulen itu kan beda-beda, ada yang besar ada yang kecil, jadinya tergantung dari umurnya, apakah dia sukulen bayi atau sukulen dewasa, atau jenis varietas dari sukulen sendiri. Karena antara satu dengan yang lainnya itu sangat beda sekali. Dimana sebenarnya kalau misalnya Echeveria cukup untuk pupuk yang segini dengan takaran segini, akan beda dengan varietas yang lain. Tentunya kita tuh harus terus memperhatikan bagaimana pertumbuhan sukulen tersebut. Jadi jangan disamaratakan antara sukulen satu dengan yang lainnya, karena dia mempunyai pertumbuhan sendiri-sendiri ya, sangat unik per varietasnya itu. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi jawabannya itu tergantung keadaan, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tentang fertilizer ya ini. Jadi keadaan apa sih yang sukulen yang membutuhkan fertilizer, kayak gitu ya. Jadi seperti apa gitu sukulen yang bagaimana? Yang kalau gue sendiri yaitu sukulen yang membutuhkan fertilizer yaitu sukulen yang sedang bertumbuh, yaitu seperti sukulen yang masih bayi, yang masih seedling atau anakan ya, biasa dibilang kayak gitu. Nah, itu kita membantu pertumbuhannya dengan memberikan sukulen tersebut fertilizer. Jadi membuat pertumbuhannya itu baik dan cepat. Jadi nggak kate terus menerus gitu ya, nggak yang pendek, yang lama banget numbuhnya. Misalnya baru sekecil ini tuh ada kali sampai hampir setahunan sekecil gitu, nggak gede-gede. Nah, itu perlu kita perhatikan, ini kayaknya sukulen nih nggak gede-gede. Nah, itu perlu fertilizer seperti itu. Jadi keadaan masih bayi, masih kecil, yang membutuhkan nutrisi yang baik, nah kita bantu dengan fertilizer. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, berarti kalau yang gede gitu nggak perlu fertilizer dong yang dewasa. Nah, kalau gue sendiri itu emang nggak pernah pakai yang apa namanya buat fertilizer tuh yang dewasa. Karena apa? Kalau yang dewasa, kalau kita dikasih fertilizer gitu ya, pertumbuhan itu membuat pertumbuhan itu semakin cepat gitu. Kenapa semakin cepat? Karena sebagaimana kita tahu gitu ya, sukulen itu adalah tanaman yang menyimpan nutrisi dan air itu di contohnya ini di daun ya, kayak Echeveria gitu, di daun ya, kayak Echeveria kayak gini tuh. Echeveria nih di daun gini, jadi gendut-gendut, atau di batang kaktus, dan yang mana tuh pokoknya kayak gini Echeveria.
Nih, ini bukan Echeveria, ini Aeneum, gendut-gendut ada di daun juga. Jadi tumbuhan yang menyimpan daun dan batang. Jadinya kalau terlalu over fertilizer, terlalu banyak pupuk pada tanaman dewasa, mengakibatkan pertumbuhan dari batang dan daun sukulen tersebut menjadi lebih panjang, lebih cepat, dan menyebabkan struktur dari sukulen itu tuh menjadi lembek karena cepat pertumbuhannya menjadi lembek dan tidak kuat, jadi cepat busuk. Jadi begitu. Jadi makanya gue kalau udah nyampe ini ya, bentukannya udah optimal, sukulennya udah optimal, udah dewasa, nggak pakai fertilizer, malah sangat gue hindarin. Jadi hanya mengandalkan pertumbuhannya itu dari tanahnya aja. Jadi seperti itu kalau gue gitu. Pada bayi memerlukan fertilizer, sedangkan untuk dewasa enggak gitu. Dan pertanyaan ketiga yang berhubungan dengan fertilizer atau pupuk, itu pupuk apa sih yang biasa digunakan untuk sukulen kayak gitu ya. Kalau gue sendiri biasanya senang menggunakan pupuk yang alami atau yang organik, yang bukan buatan gitu ya. Nih contohnya yang gue pakai yaitu nih plant food, berasal dari yang bau-bau anyer kayak gini ya. Ini disebut juga biasanya cairan rumput laut gitu ya. Ini bisa buat tuh indoor dan potted plant, tanaman-tanaman yang di pot kayak gitu ya. Dan ini biasanya ya kayak gini, ntar contohnya ya, gua ambil ya. Nah ini ya tanaman yang masih seedling, masih kecil-kecil kayak gini nih. Ini kayak begini nih. Gue semprotin kayak gini langsung ke tanahnya, kayak gitu aja dikit. Karena kita tahu kan ya, soalnya nggak terlalu banyak membutuhkan. Nah kayak gitu, semprot aja langsung ke tanamannya, ke tanahnya kayak gitu. Nah itu cukup. Nanti terus kita siram air buat ngebersihin tuh yang terkena di daun juga tuh. Jadi double seperti itu. Nah selain pupuk yang cairan rumput laut yang telah gua kasih lihat itu, ada juga pupuk-pupuk yang natural yang lain yang bisa dipakai oleh kita gitu, kayak bekas teh yang di kantong black tea gitu ya, yang biasa kita pakai buat teh celup gitu. Itu bisa dibuka bagnya, terus diambil tehnya, terus ditaruh aja di atas tanah di tempat seedling gitu ya. Terus selain di bag, bisa juga kita pakai manur atau pupuk kandang yang sudah fermentasikan atau gimana ya, itu jangan seger gitu, jangan benar yang dari ini kotoran gitu langsung ditaruh, itu nggak bisa, mesti difermentasikan terlebih dahulu. Jadi yang udah siap pakai gitu ya, dan itu pun harus dicampur dengan tanah dengan jumlah yang sangat sedikit gitu. Kompos pun juga bisa dipakai untuk fertilisasi bayi sukulen. Nah itu juga dicampur dengan tanah, jadi nggak pure kompos gitu. Nah karena banyak dari kalian juga yang susah bun beli cairan rumput laut itu susah didapat gitu ya. Nah kalian juga bisa beli pupuk buatan yang biasa dijual di tempat tanaman gitu ya.
seperti yang bubuk atau bubuk atau kayak granul-granul gitu ya. Nah itu bisa kita pakai, tapi asalkan dengan catatan NPK-nya itu, dimana nitrogen, fosfor dan potasiumnya itu komposisinya harus sama gitu. Jadi misalnya 10 10 10 atau 15 15 15. Jadi kayak gitu ya. Nggak boleh ada salah satunya itu lebih dari yang lain. Dan itu pun dengan catatan misalnya harus ditambahkan, dilarutkan dalam air. Jadi nggak bisa langsung bubuk ditaruh di atas tanah gitu ya, nggak bisa. Jadinya harus dilarutkan dengan air dan dengan dosis setengah atau seperempatnya dari dosis yang direkomendasikan atau disarankan. Jadi seperti kayak gitu ya. Contohnya nih, misalnya dosis yang disarankan itu larutkan 2 sendok makan dalam 1 liter air gitu. Nah, jadi kita pakai tuh cuman kalau setengahnya kan berarti 1 sendok makan. Jadi dilarutin 1 sendok makan dalam 1 liter air. Atau berarti kalau seperempatnya itu setengah sendok makan ya. Jadi kita taruh setengah sendok makan dalam 1 liter air. Jadi seperti itu ya. Nggak boleh lebih gitu. Karena kan tahu sendiri kalau over fertilizer buat sukulen itu sangat nggak bagus gitu kan. Jadinya mesti benar-benar diperhatikan dalam pemberian pupuk buatan, karena apa? Kalau enggak, ini bisa membunuh akar atau membakar akar dari sukulen, karena kita tahu ya kalau buatan itu kan sangat tajam, harsh gitu ya, tajam buat akar sukulen. Jadi menyebabkan sukulen itu mati atau busuk gitu. Dan setelah fertilizer diberikan ke sukulen itu, lebih baik kita taruh si sukulennya ini di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Karena apa? Karena dengan begitu kita mengoptimalkan si sukulen ini untuk tumbuh gitu. Karena dengan dibantu sinar matahari ya, jadi pertumbuhannya itu maksimal. Jadi setelah kasih fertilizer, taruh di tempat yang terkena matahari langsung. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat ya, yaitu kapan pemberian pupuk atau fertilizer dilakukan gitu. Nah, sebagaimana kalian tahu ya, gue kan tinggal di Australia, di mana Australia itu mempunyai 4 musim, yaitu secara berurutan ya, gue sebut musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, kalau pemberian pupuk itu biasanya di kita ya, di negara subtropis itu pemberian pupuk pada sukulen atau fertilizer dilakukan dari musim semi sampai musim panas, dan bolehlah sedikit musim gugur ya. Karena kenapa diberikan pada musim ini? Karena musim ini itu musim dimana tumbuhannya itu lagi berkembang gitu, lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Makanya kita bantu pertumbuhannya dengan pupuk atau fertilizer gitu ya. Nah, dalam pemberian pupuk ini pada musim semi sampai musim panas itu dilakukan setiap sebulan sekali kayak gitu. Nah, kalau musim gugur bolehlah dilakukan sekali. Nah, tiap musim itu kan ada setiap musim itu ada 3 bulan. Jadi musim semi 3 bulan, musim panas 3 bulan gitu. Jadi dilakukan cuma beberapa kali aja ya dalam setahun. Nah, itu kalau kita tinggalnya di tempat subtropis seperti Australia.
Nah, pasti ada pertanyaan dari kalian gitu ya. Nah, kalau kita gimana Bun yang tinggalnya yang di Indonesia kayak gini? Kita kan cuman punya 2 musim. Nah, jadi seperti ini. Karena yang sebagaimana gue tahu gitu ya, fertilizer pada pemberian pupuk pada sukulen itu hanya boleh dilakukan beberapa kali dalam setahun. Jadi sebaiknya dilakukan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Pemberian pupuk pada sukulen itu dilakukan. Jadi jangan terlalu sering ya, jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jadi pemberian pupuk itu lebih baik 2 bulan sampai 3 bulan sekali gitu. Jadi nggak nyampe kalau sekitar diberikan 3 bulan sekali berarti setahun ya sekitar 4 kali gitu kan ya. Kalau diberikan 2 bulan ya sekitar 6 kali gitu ya. Berarti ya sekitar 4 sampai 6 kali setahun gitu. Dengan jarak yang berjauhan lah, jangan dempet-dempet kayak seperti itulah jadinya ya. Oh ya, di sini kenapa musim dingin itu nggak diberikan pupuk pada sukulen? Karena pada musim dingin itu dimana tumbuhan itu dalam keadaan dorman yaitu keadaan istirahat gitu. Jadi dia itu pertumbuhannya sangat tidak maksimal, lambat banget. Jadi lebih baik kita biarkan dia istirahat dengan tidak memberikan fertilizer sama sekali. Bahkan kalau gue sendiri itu pada musim dingin nggak disiram sama sekali, hanya mengandalkan hujan. Karena di sini kebetulan agak beda ya sama Melbourne dulu tempat tinggal gue, lebih sering banget hujan. Jadi kemarin itu banyak korban berjatuhan karena terlalu sering banget hujan, jadi basah dan dingin mengakibatkan sukulen ada gue yang beberapa yang mati gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada yang tumbuh balik lagi nih nanti, karena kan ini mendekati musim semi kayak gitu, jadi ada harapan juga. Nah, sekian dulu ya video dari gue tentang pertanyaan seputar fertilisasi. Hujan nih, gak kerasa vlog sampai hujan dulu dan mulai dingin di luar. Tapi nggak apa-apa. Oke, karena masih tertutup atasnya, jadi gue nggak kehujanan. Oke ya, makasih yang udah ngikutin video gue sampai habis. Jangan lupa follow di Instagram kita di Cerita dari Negeri Kanguru. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.